Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Welcome to Keep Venture. Wah, di pagi yang ceria ini, kakak percaya adik-adik sudah siap untuk menyanyi, memuji nama Tuhan. Semuanya sudah duduk yang manis? Yuk kita mau menyanyi memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, lalu kita mau berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan begitu mengasihi kami sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tambahkan sukacita di hati setiap kami. Biarlah puji-pujian kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada sukacita hari ini? Ya, karena kita masuk di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka. Adik-adik semua, kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyikan ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka dan penuh sukacita. Senyum yang manis, siapkan semuanya. Kita mau gerak sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ada sukacita di hati adik-adik semua. Dia girangkanku, Tuhan yang memberikan sukacita itu. Yuk kita memuji Tuhan semuanya. Kita ikuti gerakannya. Kita mau nyanyikan Tuhan, terima kasih. Tuhan membuat kami semua penuh sukacita hari ini. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku,
Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya, adik-adik tahu kasih? Ya, tahu ya. Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan memberikan contoh kasih itu kepada kita. Kita mau belajar ya, kasih itu apa saja? Ada lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama, kasih. Kita nyanyikan dengan ceria, dengan senyum yang manis. Kita nyanyikan ciri-ciri kasih. Kita mau hafalkan sama-sama ya. Yuk. Bagus sekali lagunya ya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi apa? Sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Yuk bersenandung bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita, begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Sekali lagi, begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Yuk bersenandung bersama. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi apa? Kasih itu memberi sukacita di hati. Once more. Kasih itu memberi sukacita di hati. Story time. Shalom adik-adik sekalian, sebelum kita mulai cerita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya bisa mengerti. Tolong juga Lause yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 1. Adik-adik, minggu lalu kita mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membiarkan Babel untuk berkuasa atas mereka. Saat itu adalah masa yang menyedihkan ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menaklukkan Yehuda. Nebukadnezar membawa banyak umat Allah ke Babel. Banyak keluarga yang ditawan.
Mereka harus meninggalkan rumah mereka dan pusat ibadah mereka di Yerusalem. Kini mereka harus hidup di negeri asing di antara orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Allah. Suatu hari, Raja Nebukadnezar berkata kepada Aspenas, kepala istananya, "Bawalah kepadaku beberapa pemuda Israel yang sehat, pandai, dan tampan. Aku ingin agar mereka bekerja di istanaku. Engkau harus mengajari mereka bahasa dan cerita kita. Dan engkau harus memberikan kepada mereka makanan dan anggur kita yang terbaik di negeri ini. Setelah 3 tahun dididik menurut cara kita, mereka akan siap untuk melayani aku." Aspenas menaati sang raja. Dia menemukan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, para pemuda Yahudi dari keluarga terbaik, dan membawa mereka ke istana raja. Hal pertama yang dilakukan oleh kepala pegawai istana itu adalah memberikan nama Babel untuk mereka. Daniel menjadi Beltsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, nama Asaria diubah menjadi Abednego. Ketika kepala pegawai istana itu membawakan makanan istana kepada Daniel dan teman-temannya, mereka tidak mau makan. Allah telah memberitahu orang Yahudi bahwa mereka hanya boleh makan makanan tertentu, dan mereka harus menyiapkan makanan mereka dengan cara yang khusus. Mereka menolak untuk tidak taat kepada Allah dengan tidak memakan makanan orang Babel, khususnya makanan yang telah dipersembahkan kepada ilah-ilah palsu. Aspenas bersusah hati karena semuanya ini. "Kalian akan menjadi kurus dan sakit jika kalian tidak makan," katanya. "Raja akan marah kepadaku karena tidak merawat kalian dengan baik, dan dia akan menghukumku." Tetapi Daniel tidak menyerah. Dia berbicara kepada penjaga yang mengurus mereka. "Tolong berikan saja kepada kami air dan sayuran selama 10 hari ke depan," katanya. Para pemuda yang lain akan tetap makan dari makanan raja. "Di hari yang ke-10, engkau harus memperhatikan kami semua. Jika teman-temanku dan aku tidak terlihat baik dan lebih sehat daripada yang lainnya, maka kami akan makan makanan dari meja raja." Penjaga itu setuju, dan keempat pemuda yang mengasihi Allah itu mengikuti cara makan Daniel selama 10 hari. Di akhir masa itu, sang penjaga membandingkan mereka dengan para pemuda lainnya. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tampak lebih sehat dan lebih baik dibandingkan dengan para pemuda yang memakan makanan istana. Dan karena mereka terlihat begitu baik dan kuat, penjaga itu terus mengizinkan mereka untuk memakan makanan yang diminta oleh Daniel. Waktu berlalu, dan Daniel serta teman-temannya telah selesai mempelajari segala sesuatu yang diajarkan di istana raja. Setelah 3 tahun berlalu, kepala istana membawa mereka ke hadapan Raja Nebukadnezar. Raja berbicara kepada Daniel dan ketiga temannya, dan dia takjub melihat betapa cerdasnya mereka, betapa baiknya penampilan mereka, dan betapa banyaknya pengetahuan mereka. Para pemuda ini 10 kali lebih bijaksana daripada semua orang di dalam kerajaanku, kata raja dengan bangga. Dan mereka 10 kali lebih bijaksana daripada semua ahli nujumku, lebih bijaksana daripada orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan, dan lebih bijaksana daripada semua orang yang berusaha untuk mengartikan mimpiku. Allah dengan penuh kasih memelihara keempat pengikutnya yang setia. Dia melindungi Daniel dan teman-temannya dan memelihara mereka agar tetap kuat dan sehat.
dan Dia memberikan mereka segala hikmat yang mereka perlukan untuk melayani Dia di Babel. Dan karena mereka tahu bahwa Allah mengasihi mereka, maka mereka bersedia untuk melayani Dia dan mewakili Dia, sekalipun hal itu sangat sulit untuk dilakukan di Babel. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sampai di sini cerita kita hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat cerita firman hari ini. Tolong kami supaya bisa menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Benar bahwa Raja Nebukadnezar adalah musuh Israel dan bangsa Babel telah menaklukkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah dan membawa banyak orang Israel termasuk Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam pembuangan. Tetapi Allah justru memakai mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa Babel untuk beberapa alasan. Yang pertama, Allah itu berdaulat kepada semua bangsa. Ia mau menunjukkan bahwa Allah lah yang memelihara semua bangsa. Karya Allah melalui Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga menunjukkan bahwa Allah bangsa Israel lebih besar dari Allah-Allah yang dimiliki oleh bangsa Babel. Dengan demikian, mereka bisa bersaksi tentang Allah kepada Raja Nebukadnezar. Ketika Allah memberikan hikmat, mereka juga bisa mengusahakan kesejahteraan bangsa Babel. Dalam Yeremia 29 ayat 7, Tuhan berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Jadi dalam masa pembuangan, kesejahteraan bangsa Babel juga merupakan kesejahteraan bagi bangsa Israel juga. Yang kedua, berkat Tuhan atas Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah bukti kesetiaan Tuhan. Kisah Daniel dan teman-temannya juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan dalam situasi yang sulit. Hikmat dan keberhasilan mereka dalam melayani Raja Babel menjadi bukti bahwa Tuhan tetap setia menyertai dan memberi mereka kemampuan untuk bertahan dan bersinar dalam keadaan yang sulit. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa menggunakan situasi yang tampaknya negatif untuk kebaikan yang lebih besar.
Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Dengan menempatkan Daniel dan teman-temannya di posisi yang berpengaruh di pemerintahan Babel, Tuhan sedang merencanakan perlindungan bagi bangsa Israel selama pembuangan. Hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka tidak hanya bermanfaat bagi raja, tetapi juga menjadi berkat bagi umat Israel yang sedang dalam pembuangan. Dimanapun kita berada, marilah kita juga belajar untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Song of the month. Yay! Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.